Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pada hari ini tidak ada kata-kata indah yang mampu saya rangkai ataupun hal istimewa yang mampu saya urai selain mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang teramat dalam pada hati seluas samudra yang menyadari betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah mahakarya kehidupan menjadi anugerah terindah dalam suasana kehidupan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok figur manusia pilihan yang berhasil mengajak hantarkan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi manfaat bagi kehidupan, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang insya Allah dengan berpegang teguh pada dua pusaka yang beliau tinggalkan ini akan mengukuhkan kita pada barisan panjang penuh barokah, yakni barisan orang-orang yang berkumpul di tepi telaga Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama kita maklumi dan menurut ajaran Islam bahwa sholat 5 waktu itu adalah hal yang istimewa, perintah yang langsung diterima dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan wahyu yang disampaikan dengan perantara Jibril, tetapi dijemput langsung oleh Nabi Muhammad ke hadirat Allah sewaktu beliau mi'raj pada malam 27 Rajab setahun sebelum Masehi. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan supaya mereka mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat harta, dan demikian itulah agama yang benar. Rasul pun bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia telah meruntuhkan agama. Kita mengenal Islam itu bukan karena pakaiannya, bukan juga karena kopiah yang dipakainya, bukan pula karena KTP yang dikeluarkan pemerintah yang tertulis agamanya Islam, tetapi kita mengetahui Islam seseorang itu sebagaimana sabda Nabi, man faraqu bainal muslim wal munafiq illa bitalqis shalah. Tak ada perbedaan seorang muslim dengan munafik melainkan dengan meninggalkan sholat. Adapun siksa dan azab bagi orang-orang yang melalaikan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melalaikan dan meninggalkan sholat 5 waktu, maka disiksa Allah dengan semacam siksa dan bala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, ada seorang penduduk yang meninggal dunia. Setelah dimandikan dan dikafani, lantas hendak disolatkan. Semua jamaah sudah bersiap-siap untuk mulai sembahyang. Mayit tiba-tiba bergerak-gerak, sehingga semua yang hadir terkejut. Ada yang lari, ada yang mangap mulutnya saking terkejutnya. Kemudian majulah salah seorang yang alim dan membuka ikatan kain kafan itu. Sungguh terkejut semua yang hadir. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Rupanya di dalam kain kafan sudah melilit seekor ular yang sangat besar yang asik menggigiti mayit tersebut. Hadirin tahu apa yang terjadi? Semua yang hadir hendak membunuh dan memukul ular tersebut. Namun sebelum ular dipukul, ular itu pun dengan fasih berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ular berkata,
Mengapa kalian hendak membunuhku? Aku tak bersalah dan tak menyakiti kalian. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggigit mayat ini sampai hari kiamat. Kemudian yang hadir serentak bertanya, mengapa kamu disuruh menyiksa mayat ini? Maka hadirin ular pun menjawab, penyebab disiksa mayat ini ialah pertama, ia dengar azan tapi diacuhkan serta dengan tidak mengerjakan sholat. Kedua, orang ini pelit alias bakhil alias tamak alias kedekut alias serakah, enggan mengeluarkan zakat harta. Ketiga, ia tidak pernah mau belajar agama serta mendengarkan nasihat dari ulama, guru maupun ustaz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewaktu di dunia ada 6 siksaan. Pertama, hilang berkat umurnya, hidupnya sia-sia. Kedua, hilang berkat rezekinya. Ketiga, dihilangkan Allah tanda orang soleh di wajahnya. Keempat, tidak diakui ia golongan Islam. Kelima, segala amal kebaikan tidak memperoleh pahala. Dan yang keenam, doanya tertolak. Kasihan deh lo. Sewaktu di dunia, orang-orang yang tidak mau sholat, Allah campakkan ke dalam api neraka. Wih, ngerikan teman-teman. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah tetap memberikan kita kekuatan iman sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Apalagi di tahun baru Islam kali ini, marilah kita sama-sama membenah diri menjadi lebih baik lagi tentunya. Jadikanlah masa lalu menjadi pelajaran dan jadikanlah masa depan dengan penuh harapan. Dan jika engkau melakukan maksiat, maka tanyalah kembali, apakah sholatmu sudah benar? Dan jika engkau ingin memperbaiki dirimu, maka mulailah dengan sholatmu. Jika sholatmu baik, maka baiklah semua urusanmu. Maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kalau Ubi, katakan Ubi, jangan dibilang tomat. Kalau hidup, ingatlah mati, jangan sampai tinggalkan sholat. Azilu bi sholatil qabla al-maut, azilu bi taubatil qabla al-maut. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.